Saat ini ada teknologi baru yang bisa menggantikan posisi konsultan. Kita bisa bertanya apa saja tentang persoalan kehidupan. Bagaimana intelektualitas robot ini mampu menjawab pertanyaan manusia? Apakah jawabannya bisa diaplikasikan dalam kehidupan? Yuk kita buktikan. Baik, sekarang kita coba konsultasi tentang nasib pada robot ChatGPT OpenAI, yaitu kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Coba kita sekarang buka situs ChatGPT. Ini introducing ChatGPT OpenAI. Lalu klik try ChatGPT. Pertama saya akan menanyakan atau konsultasi apa yang paling penting yang mendorong nasib manusia bisa sukses atau kaya. Jawab dengan singkat. Maksimal 6 kata. Lihat responnya. Kerja keras dan ketekunan. Luar biasa ya. Berarti manusia itu bagaimanapun harus bekerja keras dan tekun. Menurut si robot ini. Apakah masuk akal? Orang yang kerja keras dan tekun berarti bisa mendorong untuk bisa sukses atau bisa kaya. Ya memang benar ya, kita harus berusaha kerja keras dan tekun. Saya tanya lagi, apakah ada orang tanpa kerja keras bisa sukses atau kaya? Jawab dengan singkat. Ini saya minta jawaban dengan singkat karena kalau tidak diminta dengan jawaban singkat maka dia jawabannya panjang. Coba responnya apa? Nunggu responnya. Ya, tapi sangat jarang terjadi. Berarti ada kan? Meskipun sangat jarang terjadi, ada beberapa orang dapat mencapai kesuksesan atau kekayaan tanpa bekerja keras. Seperti pewaris kekayaan atau orang yang beruntung secara tidak sengaja. Memang benar. Kalau kalian mau kaya, bisa dari pewaris. Berarti Anda sudah kaya mulai sejak lahir. Berarti Anda harus menjadi anaknya orang kaya dulu. Atau beruntung secara tidak sengaja mungkin dapat undian, dapat lotre, atau lain sebagainya. Bisa jadi kaya mendadak ya. Lalu saya yang ingin mau tanya lagi, apa usaha yang paling mungkin untuk cepat sukses? Apa usaha yang paling mungkin untuk cepat sukses? Apakah dia bisa menjawab pertanyaan seperti ini? Jawab dengan singkat. Tidak ada jaminan kesuksesan cepat. Berarti menurut si robot ini, tidak ada jaminan kesuksesan yang instan atau cepat ya. Berarti manusia butuh proses. Manusia butuh perjuangan.
Tidak ada yang sukses instan. Berarti kita harus berjuang ya. Berjuang baru kita bisa sukses. Saya tanya, berapa lama paling cepat menurut riset orang bisa kaya jika bekerja keras? Jawab dengan singkat. Bagaimana? Tidak ada waktu pasti. Kalau rata-rata tidak ada angka rata-rata pasti karena banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan kekayaan seseorang. Itu jawaban sementara. Saya ingin sukses. Apa yang harus saya persiapkan pertama kali? Anda harus memiliki tujuan yang jelas katanya dan rencana yang terinci untuk tercapainya kesuksesan tersebut. Berarti orang kalau pengen sukses harus punya tujuan yang jelas dan rencana yang jelas. Baik. Wah, berarti tujuan saya itu apa ya? Tentukan tujuan. Kalau tanpa tujuan berarti manusia jarang sukses. Saya tanya lagi lah. Masa harus tentukan tujuan? Bukannya harus kerja keras dulu, baru tujuan tercapai. Robot ini gimana sih? Coba. Saya tanya, masa tentukan tujuan dulu? Bukannya harus kerja keras dulu, baru tercapai tujuan. Lihat jawabannya. Lihat. Ayo jawab dong. Baik. Katanya si robot ini bekerja keras tanpa tujuan yang jelas. Hanya menghasilkan usaha yang tidak terarah. Jadi bisa kemana-mana ya. Walaupun kita sudah bekerja keras, tapi tidak ada tujuan yang pasti, maka dia terombang-ambing. Bekerja keras boleh, tapi tanpa tujuan tidak akan efektif, katanya si robot ini. Lanjut, dengan menentukan tujuan terlebih dahulu, Anda dapat merencanakan tindakan yang tepat dan berfokus pada upaya yang mengarah pada tercapainya tujuan Anda, katanya si robot. Sehingga Anda dapat bekerja dengan lebih efektif dan lebih efisien untuk mencapai kesuksesan. Wow, memang benar ya. Orang tanpa tujuan tidak akan bisa cepat sukses. Banyak orang yang bekerja di sana, bekerja keras tanpa rencana, tanpa tujuan yang pasti, maka dia sampai tua pun, dia itu tidak tahu mau dibawa kemana hidup ini. Jadi bekerja keras terus ya. Seperti orang-orang, katakanlah orang-orang awam ya, yang tidak punya pendidikan. Mereka kerja keras ya. Seperti dia misalkan memelihara sapi, bertani,
Ya tujuannya dia memang ada, tapi tidak pasti, tidak spesifik. Dia pengen kaya, tapi tidak jelas. Ya setiap hari dia pelihara sapi, terus bekerja keras tanpa rencana yang pasti, tanpa tujuan yang pasti, maka dia sulit untuk meraih kesuksesan, untuk kaya. Memang sulit ya. Coba kita analisa. Kalau kita pengen sukses, kita spesifikkan, kita khususkan. Kita pengen apa? Misalkan kita pengen rumah yang besar, itu harus ditentukan dengan spesifik, harus jelas. Ukurannya berapa, tempatnya rumahnya itu yang akan dibangun itu di mana. Kita set, ketika kita ngeset rumah itu, maka secara cepat otomatis tubuh kita merespon, akan bekerja keras sesuai dengan apa yang kita inginkan tersebut. Maka rumah yang diidamkan itu akan segera tercapai. Waktunya juga ditentukan, berapa tahun atau berapa bulan kita akan mewujudkan keinginan tersebut. Maka secara spontan tubuh itu akan bekerja keras untuk mencapai itu. Maka kalau memang yang dianggap kesuksesan itu punya rumah, maka rumah itu akan segera terwujud. Misalkan 1 tahun kita pengen rumah itu terwujud, kita bekerja keras. Walaupun dari hutang dulu, pinjam dulu uangnya. Yang penting nanti 1 tahun tercapai. Nanti kalau punya hutang ya, 1 tahunnya lagi untuk angsur ya, untuk kredit, baik ke bank ataupun hutang sama lembaga keuangan, ataupun ada investor seperti itu ya. Baik, lanjut ya. Asik ini ya. Kita lanjut tujuan. Tujuan hidup. Kita lanjut yang selanjutnya, kita tanyakan seperti apa tujuan itu. Coba kasih contoh. Singkat saja. Bagaimana responnya? Contoh tujuan yang jelas dan terukur adalah meningkatkan penjualan produk sebesar 20% dalam 6 bulan dengan memperluas pangsa pasar di wilayah tertentu melalui kampanye atau promosi, pemasaran online, dan kerjasama dengan mitra strategis. Ini loh yang harus dijalani. Contohnya, misalkan kita pengen kaya ya kita jualan kita meningkatkan penjualan produk sebesar 20% dulu ya. Jangan terlalu tinggi ya, karena kalau terlalu tinggi nanti kita tidak realistis, terlalu berat, maka kita berat untuk melaksanakannya, untuk mengupayakan. Nah, jadi ini contoh tujuan, meningkatkan penjualan produk sebesar 20% gitu. Baik, itulah sekedar konsultasi tentang nasib. Bagaimana kita bisa sukses? Tentunya kita harus tetap berusaha. Kita yang berusaha, ini hanya sebagai pembantu, hanya sebagai bantuan konsultasi. Yang melaksanakan, yang mempraktekkan di lapangan tetap kita. Jadi kalau kita pengen sukses, kepada siapapun kita konsultasi, kita yang menerapkan, kita mempraktekkan. Baik kita konsultasi dengan guru kita, kepada kiai, ataupun kepada konsultan, yang melaksanakan tetap kita ya. Jangan lupa, tidak bisa sukses didorong oleh orang lain ya. Hanya dengan doa orang lain, apalagi doa orang lain ya. Doa kita pun tidak cukup untuk mendorong kesuksesan. Kita tetap ada effort, ada upaya, ada
kerja keras tapi terencana. Ada tujuan, ada rencana, dan kerja keras. Itu kunci dari kesuksesan. Selamat mencoba, semoga sukses.